Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aludi Sunanovan dengan NIM belakang 231 dari Pembuat Akuntansi di 2019. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 7 dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul Pengembangan Sistem. Langsung ke materi. Ya, materi pertama ada upaya persiapan. 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara berurutan. Langkah-langkah ini dapat terjadi selama jangka waktu yang lama, dimulai dari langkah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Lalu ada upaya definisi. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah. Pertama itu langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Unsur-unsur itu meliputi unsur pertama, mengevaluasi standar. Unsur kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Unsur ketiga, mengevaluasi manajemen. Unsur keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Unsur kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Unsur keenam, mengevaluasi proses transformasi. Unsur ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Lalu ada upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Upaya solusi terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu langkah 6, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik, meliputi analisis, pertimbangan, tawar-menawar. Langkah ke-9, mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Siklus pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Lalu di sini ada SDLC tradisional. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar, tahapan-tahapan tersebut adalah pertama perencanaan, kedua analisis, ketiga implementasi, keempat pengguna. Lalu ada prototyping. Prototype atau prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototype ada 2. Satu, prototype evolutioner atau evolutionary prototype. Yang kedua ada prototype persyaratan. Pengembangan aplikasi cepat. Unsur-unsur penting RAD. RAD membutuhkan 4 unsur penting, yaitu manajemen, khususnya manajemen puncak. Kedua ada orang daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC. RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui pengguna tim-tim khusus. 3. Metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Keempat itu terakhir adalah alat-alat. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer atau Computer Aided Software Engineer atau CASE yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Lalu di sini pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase. 6 tahap pengembangan yaitu: pertama, investigasi awal, kedua, analisis pengembangan, ketiga, desain, keempat, konstruksi awal, kelima, konstruksi akhir, keenam, pengujian dan pengembangan sistem. Fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem.
Desain ulang proses bisnis. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar seperti mengebor untuk mencari minyak dan produksi satu bagian manufaktur. Rekayasa terbalik rekayasa terbalik atau reverse engineering berasal dari intelijen bisnis. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Lalu ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang atau re-engineering adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu di sini ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, perkembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Lalu di sini ada alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Lalu ada pemodelan proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer, praktis hampir selalu perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang akan dipergunakan. Diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu pertama unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi. Kedua ada proses, ketiga arus data, keempat penyimpanan data. Kasus penggunaan. Kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sekunder. Lalu ada manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajemen unit TI dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajemen yang dapat terjadi atas komite eksekutif, steering komite SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan. Mengestimasi biaya proyek. Input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown structure atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya. Lalu ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.